Kompetensi dasar yang pertama, 3.3, memahami prosedur berkarya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. 4.3, membuat karya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu yang pertama, mendefinisikan pengertian seni grafis, 2. Mengidentifikasikan berbagai jenis karya seni grafis, 3. Mengidentifikasikan beragam alat dan bahan berkarya seni grafis, yang keempat, mengklasifikasikan beragam karya seni grafis, dan yang kelima, berkarya seni grafis dengan menggunakan salah satu teknik dalam seni grafis untuk dipamerkan secara individu. Seni grafis, pasti di antara kalian pernah membuat seni grafis atau pernah mendengar seni grafis. Baik anak-anak, di sini kita akan membahas tentang prosedur berkarya seni grafis dengan contoh sebagai berikut. Ini adalah contoh-contoh seni grafis dengan teknik masing-masing. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan seni grafis. Seni grafis berasal dari bahasa Yunani, graphein, berarti menulis atau menggambar. Dalam bahasa Inggris adalah graph atau graphic, yang berarti dapat membuat tulisan, ditoreh ataupun digores. Karya seni grafis termasuk dalam karya seni rupa Dwi Matra yang dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan dan emosi seseorang dengan menggunakan teknik cetak sehingga memungkinkan melipat gandakan karya. Nah, seni grafis pada umumnya menggunakan media seperti kasa, plat, logam, karet lino maupun kayu yang pada umumnya dicetak pada media kertas dan kain pada teknik monotype dengan mampu menciptakan salinan karya yang sama dalam jumlah yang banyak yang disebut dengan proses cetak. Pada zaman sekarang, mencetak hanya memproduksi gambar atau tulisan secara massal yang sering disebut offset dengan menggunakan percetakan modern. Kemudian, seni grafis bagian dari seni rupa dua dimensi dan teknik pembuatannya adalah dengan dicetak. Jadi, semua yang berkaitan dengan seni grafis menggunakan teknik cetak. Berikut kita masuk jenis-jenis berkarya seni grafis. Yang pertama, cetak tinggi, dan yang kedua, cetak dalam, yang ketiga, cetak datar, dan yang terakhir, cetak saring. Baik, sekarang kita akan membahas jenis-jenis ini satu persatu. Yang pertama, cetak tinggi. Proses pembuatan melalui tahap pembuatan cetakan dari bahan yang dicukil sehingga permukaan menjadi tinggi dan rendah. Teknik cetak tinggi menggunakan klise atau acuan alat cetak yang akan menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Contohnya stempel. Contoh lain dari cetak tinggi adalah sebagai berikut. Apabila lem cetak dioles dengan tinta bagian yang menonjol, itu akan menerima tinta. Jika klise atau lem cetak itu ditempelkan di kertas kemudian diangkat, maka tampaklah gambar pada kertas atau media yang digunakan dalam cetak tinggi. Yang kedua, cetak dalam adalah seni cetak yang menggunakan klise dalam, artinya bagian dalam menyerap tinta dan akan membekas pada kertas. Jenis cetak dalam artian lain, etsa, mezzotint, dry point, dan lain-lain, dibuat dengan bahan cetakan dari aluminium atau kuningan yang permukaannya ditoreh dengan alat tajam hingga menghasilkan goresan yang dalam. Alat yang dipakai menoreh berupa pahat, paku, jarum grafis, burin atau logam runcing. Berikut adalah contoh dari cetak dalam. Cetak dalam adalah proses mencetak dalam seni grafis dengan memanfaatkan bentuk yang dalam dan tidak rata yang berasal dari flat untuk menghasilkan karya gambar. Flat tersebut misalnya lempengan logam yang digores, baik secara normal maupun bantuan bahan kimia agar mendapatkan goresan untuk menampung tinta warna. Tinta warna yang ada di dalam tersebut nanti akan dipindahkan ke dalam media cetak kedalamannya yang berbeda. Itulah yang menimbulkan efek radiasi ketebalan warna, bahkan tekstur dari hasil cetakannya. Teknik cetak dalam sampai sekarang masih digunakan khususnya pada uang kertas, paspor, dan dokumen lainnya. Nah, sampai sekarang kebutuhan pengamanan dalam percetakan untuk kertas-kertas dokumen penting ataupun uang walaupun dipenuhi teknologi cetak konvensional modern maupun teknik offset ataupun digital, sehingga sampai sekarang masih menggunakan teknik cetak dalam intaglio.
Yang ketiga, cetak datar adalah teknik cetak menggunakan klise datar dengan prinsip saling menolak antara tinta dan air. Teknik ini memperbanyak hasil cetakan dengan media permukaan yang datar dengan menggunakan batu cadas, limestone, atau lempengan logam. Seiring dengan perkembangan zaman sekarang, cetak datar telah menggunakan teknik digital. Salah satunya adalah cetak offset di mana menggunakan alat-alat canggih, contohnya yang sering kita temui yaitu printer ataupun mesin fotokopi. Yang keempat, cetak saring adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar screen dengan kerapatan serat tertentu, sering dikenal dengan sablon atau senigrafi. Dengan membuat tulisan pada kertas, kaos, dan spanduk, undangan, plastik, dan media lainnya. Pada seni cetak saring komersial, selain cetak dibentuk dengan melakukan penyinaran emosi, dengan cetak film positif di atas frame menggunakan sinar matahari. Namun, saat ini sudah ada teknologi penyinaran yang lebih cepat dan lebih hemat dengan penggunaan mesin vakum ekspor, yaitu penyinaran menggunakan cahaya ultraviolet.
dari saya. Terima kasih. Baik anak-anak, materinya cukup sampai di sini. Dan untuk penugasan, masing-masing anak semuanya membuat satu rangkuman mengenai tentang prosedur berkarya seni grafis lengkap dengan pengertian, teknik, dan fungsinya. Waktu penugasan paling lama 1 minggu, bisa dikirim melalui WA ataupun Google Classroom. Baik anak-anak, pesan ibu, jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, selalu cuci tangan, ikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa gunakan masker jika bepergian. Semangat belajar di rumah anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.